kita untuk merencanakan target-target yang akan kita raih. Termasuk dari masukan dari teman-teman kemarin. Kita PAD kita juga tahun-tahun lalu itu adalah ranking 5 sebagi juga. Jadi itu indikator Layanan medis dan protokol. Kemudian bagaimana aspek kesehatan itu dihubungkan dengan apakah bisa misalkan pada saat kita berlatih bela diri ya. Jadi bisa training mask, kita nggak perlu menggunakan training mask yang standar seperti ini tuh. Ini memang training mask, ini harganya kalau tidak salah paling murah 350 sampai. Rajang. Lanjut. Oke. Karena sudah waktu, kita mulai saja diskusi virtual pagi hari ini. Kita mungkin akan berdiskusi sekitar kurang lebih 2 jam dengan tema tetap berprestasi di masa pandemi. Diskusi ini pertama kita maksudkan untuk memaknai kembali hari atau memperingati Hari Olahraga Nasional Haornas tahun 2020. Kemudian kita nanti sesuaikan dengan kondisi sekarang, yang mana oleh KONI Tabanan juga diskusi ini kita kaitkan dengan 1 tahun pelaksanaan Porprov 2019 yang oleh masyarakat Tabanan dan khususnya KONI Tabanan tentu sesuatu yang sangat fundamental dan strategis karena Tabanan baru pertama kali sebagai tuan rumah dan setelah itu langsung ada pandemi COVID-19 sehingga ini ada suasana kebatinan tentang Porprov yang dulunya berkelanjutan setiap 2 tahun, sekarang ini seolah-olah terhenti sejenak, jeda sejenak, sehingga dibutuhkan sebuah pemikiran dan kebijakan terkait kepersiapan Porprov berikutnya. Tentu ada hal yang perlu kita perhatikan adalah menyangkut kesehatan. Karena sekarang kita masih dibayang-bayangi oleh kondisi darurat COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, kami undang pemaparan pertama Bapak Ketum KONI, Ketua Umum KONI Tabanan, gambaran KONI ini untuk menyikapi kondisi saat ini. Mohon pendapat singkatnya, nanti kita ada dialog lebih lanjut. Kami persilahkan Bapak Ketua KONI Tabanan untuk menyampaikan gambaran tentang arah kebijakan KONI Tabanan menuju pengembangan olahraga prestasi di masa pandemi ini. Silakan. Terima kasih Bapak Direktur Bawo. Swastiastu. Swastiastu. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih peserta Zoom pagi ini. Jadi secara garis besar kita bisa jelaskan bahwa keadaan global di dunia sekarang ini mungkin kita menghadapi keadaan yang sama untuk dunia olahraga dimanapun kita berada. Jadi kami dari KONI Kabupaten Tabanan tidak banyak juga yang kita bisa lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah juga. Jadi apa yang kita lakukan selama ini lebih banyak inisiatif mandiri dari cabur-cabur yang ada di Kabupaten Tabanan. Kalau menyikapi masalah prestasi mungkin pada masa pandemi ini tidak banyak yang kita bisa lakukan karena tidak banyak kejuaraan-kejuaraan yang bisa kita ikutin. Jadi masalah prestasi untuk tahun ini saya rasa berat juga kalau kita bisa bicara prestasi untuk tahun ini. Tapi persiapan untuk tahun depan, pasca pandemi nantinya dan persiapan untuk event-event selanjutnya seperti PON, Porprov, dan kejuaraan-kejuaraan lainnya, saya rasa kita sudah menjalankan apa yang kita jadikan tagline dari Porprov kita yang lalu, yaitu sport, tourism, dan culture. Culture di sini adalah budaya olahraga. Jadi kita mendorong dari masing-masing cabur untuk melaksanakan pelatihan mandiri. Termasuk juga penguatan, kebetulan kemarin ada TOT juga dari Undiksa untuk memperkuat
kemampuan atau kompetensi dari para pelatih kita dalam rangka memantau dan mengevaluasi kemajuan dari para atlet dalam pelatihan-pelatihan yang mereka berikan. Jadi ke depan ini memang banyak sekali inovasi mandiri yang kita butuhkan untuk at least menjaga kondisi para atlet. Dan untuk tahun depan juga kita coba perjuangkan ke pemerintah daerah persiapan kita menghadapi Porprov. Jadi ini masih langkah panjang yang perlu kita lakukan, negosiasi dengan pemerintah daerah, sehingga apapun yang kita rencanakan itu sejalan dengan target-target yang akan kita canangkan untuk Porprov Badung 2022. Jadi memang pembiayaan sangat dibutuhkan untuk peningkatan tingkat prestasi itu. Jadi itu juga sebagai salah satu parameter kita untuk merencanakan target-target yang akan kita raih. Termasuk dari masukan dari teman-teman kemarin kan kita mungkin sudah harus mulai melirik prestasi-prestasi lebih tinggi. Bukan patokan kita bukan hanya Porprov saja, mungkin ke depan untuk PON, SEA Games dan Asian Games. Jadi sejalan juga dengan langkah dari arah dari KONI Bali sendiri itu dan Indonesia itu prestasi tingkat dunia. Dan mudah-mudahan dari Tabanan kita pantau beberapa cabur punya potensi untuk itu. Jadi dibutuhkan keseriusan dan dukungan semua pihak untuk merealisasikan perencanaan kita tersebut. Jadi untuk tahun ini saya rasa kebijakan kita tidak terlalu banyak yang kita bisa lakukan. Ya mudah-mudahan tahun depan akan lebih baik. Tapi saya yakin dengan semangat teman-teman pengurus cabur, dan para pelatih, para atlet, olahraga Tabanan tidak akan pernah mati dalam kondisi apapun. Jadi itu saja awal dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus Hari, Ketua Umum KONI Tabanan, telah menyampaikan gambaran singkat tentang arah dan kebijakan KONI Tabanan, mungkin juga KONI sebali, tentang kondisi saat ini. Tadi disinggung tentang bahwa apa yang terjadi saat ini membutuhkan sebuah ya langkah-langkah panjang dan target-target yang mungkin perlu penyesuaian. Dan seperti apa saya minta Pak Yamodi Putra untuk seperti apa sebaiknya insan olahraga ini untuk mengisi masa-masa transisi ini. Kami persilahkan Pak Yamo. Baik, terima kasih. Salam olahraga. Jadi yang terhormat Pak Ketua, izin menyampaikan diskusi ini. Yang jelas pertama-pertama dalam kondisi ini saya ingin mengajak kawan-kawan bagaimana kita menyikapi kondisi pandemi yang ada, apa yang bisa kita isi. Yang jelas intinya adalah walaupun tidak dalam urusan prestasi secara nyata, tapi persiapan prestasi ke arah kita menuju ke goal kita nanti kita akan perlu bisa lakukan. Yang pertama, kondisi kita di Tabanan yang saya lihat adalah bahwa sesungguhnya yang ada adalah penyadaran terhadap fungsi dan peran olahraga prestasi khususnya itu apa dan bagaimana. Ini yang perlu kita sosialisasikan kepada institusi penegak pengambil kebijakan kaitannya dengan kepemerintahan dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya mereka sesungguhnya hanya tidak mampu belum melihat peluang olahraga prestasi itu. Ada banyak peluang olahraga prestasi yang bisa saya himpun menjadi 4 hal. Salah satunya misalnya olahraga prestasi adalah merupakan indikator kemajuan suatu negara atau suatu daerah. Artinya apa? Artinya jika olahraganya bagus, prestasi di olahraganya bagus, maka
itu dapat kita tangkap sebagai indikator bahwa daerah itu maju atau apa istilahnya negara itu maju. Karena ada teori atau ada jargon yang menyatakan bahwa suatu negara maju itu diukur dari 3 hal. Pertama, angkatan daratnya tentaranya yang hebat, kemudian ekonominya yang bagus, kemudian olahraganya yang maju itu dianggap sebagai negara yang kuat. Nah, maka dari itu olahraga prestasi adalah menurut saya juga adalah merupakan salah satu indikator, seperti salah satu contoh kita kemarin di Porprov itu ranking 5, ya ternyata sisi ekonomi kita, PAD kita juga tahun-tahun lalu itu adalah ranking 5 sebali juga gitu. Jadi itu indikator-indikator yang memungkinkan. Kalau misalnya di tingkat olimpiade di 2016 kemarin, kalau tidak salah 5 besarnya itu di Rio de Janeiro itu 5 besarnya Amerika, Inggris, Cina, Rusia, Jerman. Itu mereka semuanya negara-negara besar, baik itu dari sisi ekonominya juga dari sisi Terputus. Menawi sinyalnya Jantos coba. Oke. Biasanya begitu biasa. ternyata itu gangguan teknis ya Pak Dek ya. Gangguan teknis. Auranya terlalu kencang. Dikurangi sedikit. Gangguan Selamat teknis datang, Gong Ari Wetan. Selamat bergabung. Gangguan teknis di saya ternyata. Iya Pak Dek, terima kasih. Ya. Oke. Lanjutkan Pak Dek. Silakan. Jadi pada dasarnya olahraga itu yang peluang di olahraga prestasi itu satu tadi indikator menjadi daerah yang bagus atau yang maju, negara yang kuat. Ya negara yang kuat dan sebagainya. Nah kalau di PON pun begitu. Saya melihat kalau 10 besar itu ada Jabar, Jatim, DKI, Jateng, Kaltim. Itu kan daerah-daerah maju sama Bali, gitu, daerah-daerah maju semua. Gitu. Nah, yang kedua peluangnya adalah bahwa melalui olahraga kita bisa membangun sikap masyarakat yang tangguh. Artinya kawan-kawan bisa lihat sekarang di daerah-daerah atau di dunia pendidikan lah katakan. Dengan pelatihnya atau dengan guru olahraga atau dengan pelatih olahraganya dia lebih bisa mengikuti sikap bagaimana bersikap positif dan lain sebagainya ketimbang kepada guru pendidikan atau guru-guru yang mengajarkan tentang ilmu pendidikan kepada mereka. Nah, yang ketiga, bagaimana olahraga bisa menangkal atau membuat aktivitas positif kayak menangkal narkoba, miras, kriminal dan lain sebagainya. Jadi olahraga yang bisa menangkal. Karena apa? Satu contoh, kalau misalnya kita sudah olahraga capek, ya juga nggak bisa bertanding juga gitu kan. Nggak bisa akan minum minuman keras karena udah capek, istirahat dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, yang perlu kita tuju sesungguhnya peluang ini yang perlu kita ambil di Tabanan itu adalah bagaimana olahraga prestasi bisa
menjadi sebuah industri seperti moto daripada Haornas kali ini, sport science, sport industri, dan sport tourism. Nah, bagaimana kita bisa menangkap peluang olahraga prestasi ini sebagai sebuah industri olahraga, di mana dia bisa menjadi penggerak sektor ekonomi real, kemudian dia bisa menjadi penggerak pariwisata dan lain sebagainya yang bisa menghasilkan devisa atau pendapatan. Nah, olahraga sebagai industri itu ada 3 hal yang bisa kita tangkap. Apa yang bisa kita jadikan industri olahraga ini? Secara garis besar, satu itu kaitannya dengan, sudah barang tentu kaitannya dengan produk-produk olahraga. Produk-produk olahraga apa yang kita bisa hasilkan untuk bisa agar olahraga kita bisa menjadi industri. Nah, yang kedua kaitannya dengan promosi olahraga. Jadi promosi olahraga, bagaimana kita melakukan promosi sehingga dia bisa menghasilkan pendapatan. Nah, yang masih belum tergarap sampai saat ini adalah bagaimana kita menghasilkan olahraga itu menjadi industri dari sisi performanya. Performan dalam arti satu metode kepelatihan, atau misalnya ada dari sisi bagaimana meningkatkan prestasi, bagaimana mengadakan sekolah-sekolah olahraga dan lain sebagainya. Jadi performan ini yang masih kita perlu tangkap lagi ke depannya. Nah, dari sisi itu maka kita akan bisa menjadikan olahraga itu menjadi tourism. Artinya melalui tourism mereka bisa olahraga bisa memberikan kontribusi menjadi industri dia. Nah, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk itu? Nah, ini yang mesti kita diskusikan bersama-sama, karena ada berbagai stakeholder yang harus merancang atau membangun bagaimana bisa Tabanan kita bisa mendapatkan kue daripada sport ini. Kawan-kawan bisa ketahui untuk olahraga di tahun 2019 saja atau di tahun 2015 dulu, wisatawan mancanegara itu yang datang ke Indonesia, anggaplah katakan sekitar 10 juta, maka 25%-nya, hampir 125.000 orang itu merupakan wartawan yang berasal daripada sport, dari olahraga. Nah, ini yang kita harusnya kita tangkap peluang-peluang ini. Cuma nampaknya kita yang belum siap dari sisi infrastruktur dan lain sebagainya. Padahal kalau di Indonesia, kalau di antara negara-negara Asia, Indonesia paling tinggi peringkatnya untuk nilai ketersiapan terhadap sport tourism ini. Tapi kita Tabanan belum melirik ke arah sana. Nah, apa yang bisa kita ambil daripada efek daripada sport tourism? Ya, efek secara langsung barang tentu ada hotelnya, ada restorannya, ada kafenya, kemudian secara produk itu ada souvenir yang kita dapat, yang kita tawarkan di sana, seperti yang kita lakukan pada saat tahun 2017 atau 2018 Pak Ketua, yang kita bikin Asia Vopinam Championship di Tabanan. Nah, itu kita bisa rekrut 17 negara datang ke Tabanan ini kan, sehingga mereka mengenal ternyata sampai sekarang pun mereka masih ingin datang ke Jatiluwe, ke Bedugul, dan lain sebagainya, karena terlihat daripada
posting-postingan mereka di Facebooknya, mereka memposting tetap foto-foto mereka yang berada di sana. Nah, efek dampak sport tourism dari sisi secara langsung juga kaitannya dengan transport. Jadi transport bergerak, kemudian tiketnya bergerak, dan kita harusnya mendapatkan registrasi dari sana. Nah, sedangkan dampak yang tidak secara langsung itu ada di media. Nah, ini kita juga belum pernah mengemas bagaimana sebuah event kita di Tabanan, ya kayak kemarin Porprov itu yang sangat besar, yang megah, yang bagus itu, kita belum bisa tawarkan menjadi TV broadcasting untuk bisa menjadi tontonan berbayar. Kemudian dari sponsorship kita belum bisa, kemudian dari personal branding juga kita perlu kemas lagi bagaimana kita membranding olahraga Tabanan. Asalnya satu contoh, kalau orang mau berlatih Popinam, datanglah ke Tabanan gitu kan. Di Indonesia tidak ada tempat lain selain di Tabanan. Atau yang mana lagi olahraga-olahraga yang bisa kita branding. Sampai sekarang kalau di Bali, orang berlatih petang ya datang ke Tabanan. Nah, kalau zaman dulu kan, yang waktu zaman Peres itu yang terkenal, jadi kalau mau jadi atlet berprestasi di bidang sepak bola ya datanglah ke latihan ke Gor The Bus, ke Tabanan sepak bola kan gitu, termasuk atletiknya, lompat tingginya dan sebagainya. Ini yang perlu kita branding. Kita harus memfokuskan apa-apa yang bisa kita branding untuk kedepannya sehingga dia memberikan dampak sport tourism kepada kita. Nah, pada saat data sekarang itu, pada saat Bali Marathon itu yang rutin tiap tahun digelar oleh Maybank. Yang Maybank saja itu tahun 2019 kemarin atau 2018 ya, tahun 2018 kemarin hampir 6.000 wisatawan mancanegara datang ke Bali untuk mengikuti Maybank itu. Nah, ini apalagi yang kita kemas, maka ide-ide untuk agar kita prospek ke depannya dari sisi olahraga tourism ini, sport tourism ini. Nah, yang mesti kita galang juga adalah sport industrinya. Jadi bagaimana kita mengemas industri ini, ya kalau kaitannya dengan kita lihat negara-negara luar sih sudah banyak, cuman kita mungkin, ya kalau mungkin kayak sekarang, kawan-kawan bisa lihat bahwa ada satu daerah di Bogor, itu sebagai produksi sepatu. Jadi sepatu, kemudian ada satu daerah di Jawa Barat, itu adalah area produksi bola. Jadi bola apa saja kita pesan di sana pasti ada dan lain sebagainya. Nah, ini kita Tabanan industri apa yang kita kemas di antara 3 pokok industri olahraga yang kita bisa dapat itu, istilahnya dari sisi performanya atau dari sisi produknya atau dari sisi pemasarannya. Nah, ini industri-industri yang bisa kita kembangkan atau arah daripada olahraga kita di Tabanan menuju ke sana nanti di lingkup industrinya. Nah, sehingga saya sebenarnya berharap suatu ketika kita memiliki satu ikon di Tabanan gitu, ikon olahraga apa yang rutin. Ya kayak sekarang kalau di dunia itu ya ikon olahraga global itu kan ada Piala Dunia yang sepak bola itu kan, kemudian Olimpiade, kemudian mobil balap Formula One dan lain sebagainya. Padahal kalau hitung-hitung balap Formula One berapa sih atletnya kan gitu, enggak terlalu banyak sesungguhnya atletnya, tapi kenapa dia bisa menjadi ikon. Nah ini. Nah, kita ingin bagaimana kalau Tabanan suatu ketika memiliki satu ikon olahraga yang bisa kita jual sehingga mendapatkan penghasilan dari sana.
tantangannya untuk menjadikan olahraga kita di Tabanan sebagai sebuah industri, yang jelas pertama kita harus melakukan totalitas. Jadi ada satu komunitas, satu bagian stakeholder yang melakukan totalitas, artinya totalitas untuk melakukan aktivitas olahraga itu. Kemudian mengurus olahraga itu, mengembangkan dan seterusnya. Yang kedua sudah barang tentu ya modal dan anggaran untuk bisa membangun itu. Sama seperti nanti kalau di Lombok itu Mandalika itu jadi balap motornya, ya itu satu akan menjadi satu industri yang bagus bagi NTB. Kemudian networking kita butuhkan, tapi di bawah kendali Pak Ketua, networking kita sudah sangat luas sekali, hampir semua lini kita dapat, artinya dari KONI Tabanan dapat tangkap itu networkingnya. Nah, yang kita bangun kemarin dengan Undiksa itu kaitannya dengan sport science. Nah, jadi saya juga menyambut baik sekali Pak Ketua inisiatifnya untuk bagaimana suatu ke depan kita membuat MOU dengan dengan Undiksa atau dengan universitas-universitas kaitannya dengan peningkatan sport science itu. Nah, yang terakhir political will. Nah, political will. Bagaimana kita mendorong pemerintah kita untuk memiliki political will, arah dan kebijakannya menuju kepada olahraga menjadi sebuah industri. Nah, saya kira itu dulu Pak Dek, kaitannya dengan tema kita di Haornas ini, sport science, sport industri, sport tourism, dan lain sebagainya. Cuman, saya lupa tambahkan satu lagi kaitannya dengan sport science. Sport science yang biar tidak salah kaprah, yang disebut sport science bukan hanya tes fisik itu saja gitu. Jadi sport science itu adalah sekumpulan keilmuan yang tujuannya adalah secara bersama-sama mewujudkan program latihan atau materi atau membentuk tim yang bugar, bebas cedera dalam menghadapi pertandingan sehingga berprestasi. Nah, di situ kalau garis besarnya ada 5, kalau saya menangkap ada 7 malah. Kalau ada 5 itu kaitannya dengan sport medicine atau ilmu kesehatan, di situ terlibat. Ada sport fisiologi atau ilmu faal, atau ilmu yang pelajari tentang keberlangsungan sistem tubuh ini. Ada sport psikologi, ada ilmu kejiwaan di sana. Jadi kalau kaitannya dengan kejiwaan atau mental training dan lain sebagainya itu sport psikologi. Ada sport biomekanik, ilmu gerak. Nah, bagaimana bisa dari awalnya orang tidak berpikir bisa melakukan lompat tinggi di atas 2 meter, akhirnya bisa di atas 2 meter dan seterusnya. Itu kaitannya dengan ilmu gerak, termasuk bagaimana gerak renang yang bagus, yang benar, start yang benar dan lain sebagainya. Itu kaitannya ke sport science. Yang berikutnya ada tentang sport nutrisi. Bagaimana nutrisinya agar bisa mereka menjadi fit dalam berlatih dan bertanding. Termasuk juga di sana ada antropometrinya, bagaimana melakukan pengukuran tubuh. Kaitannya dengan kalau atlet basket perlu yang pendek apa yang tinggi kan gitu. Itu hal-hal yang seperti itu yang perlu ditambahkan. Nah, cuman saya juga menambahkan lagi 2 hal itu kaitannya dengan sport coaching. Bagaimana memberikan pelatihan kepada pelatih-pelatih kita atau bagaimana cara memberikan latihan dan seterusnya. Ini sangat, ilmu kepelatihan sangat penting sekali untuk meningkatkan prestasi. Nah, yang berikutnya adalah tentang sport intelligence. Nah, sekarang sangat penting sekali sport intelligence, bagaimana kita mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk itu. Yang jelas kita rancang bagaimana untuk bisa berprestasi ke depannya. Saya kira itu Pak Dek
dari saya kurang lebihnya nanti diskusi ini mari kita buka lagi untuk membuka wawasan kita atau diskusi kita lebih panjang lagi. Terima kasih, salam olahraga. Saya baik, terima kasih dari Pak Yamo, sangat menarik sekali. Tadi diawali dengan penyadaran tentang fungsi olahraga prestasi itu seperti apa, kemudian diturunkan menjadi 3 bidang utama, yaitu sport science, industri, dan sport tourism. Jadi tentu di sini kita diberikan wawasan yang lebih luas dari sekedar olahraga prestasi dalam lingkup event-event utama di Bali, misalnya kayak Porprov dan sebagainya. Saya pikir ini juga sangat penting untuk terus diwacanakan, karena ini sejalan dengan apa yang kita lakukan selama ini secara organik, bahwa kita coba galang partisipasi masyarakat yang non prestasi, karena di situ kita juga ingin belajar seperti apa prestasi-prestasi di era pandemi ini kita rumuskan kembali sehingga menjadi kebijakan publik ke depannya dan menjadi pemikiran bersama dan bisa kita sinergikan. Dan sebelum masuk ke topik berikutnya tentang kesehatan, saya mencoba memberikan gambaran seperti ini bahwa pandemi saat ini setidaknya kita lihat dari beberapa hal, yaitu pertama adalah menyangkut tentang protokol, kemudian ada kondisi sosial budaya dan identitas lain yang menyangkut olahraga yang terdampak oleh corona ini. Kemudian kebijakan dan narasi kebijakan seperti apa yang harus kita sampaikan, harus kita sosialisasikan, bahkan harus kita perjuangkan mungkin. Tadi juga disinggung oleh Pak Yamo tentang goodwill. Nah kemudian bagaimana kita harus tampil atau pentas dalam kondisi saat ini. Nah, saya sedikit ke belakang karena ini Hari Olahraga Nasional. Saya mencatat bahwa karena kita KONI sebagai komunitas olahraga yang coba total di bidang olahraga ini, mencatat sebuah perjalanan panjang bangsa Indonesia ini, anggaplah semenjak 1938, di mana di situ katanya cikal bakal terbentuknya KONI, yang mana pada saat itu ada organisasi yang namanya ISI, Ikatan Sport Indonesia, ya, Sport Indonesia, yang kemudian itu diyakini dan dirumuskan menjadi cikal bakal KONI. Kalau pada tahun 1930 pas itu Indonesia merdeka, kemudian akhirnya merdeka tahun 45, dan setelah itu pun Indonesia tidak langsung berada dalam kondisi yang nyaman dalam pengembangan olahraga. Perdebatan dan perjuangan oleh pendiri bangsa ini setelah merdeka, setidaknya kami catat itu terbukti dari banyaknya perjanjian-perjanjian dilakukan oleh pemerintah Indonesia, oleh Soekarno waktu itu dengan kawan-kawan, dan itu mencerminkan ada kondisi bangsa Bumi Putra, ya sebut Bumi Putra, sebelum kemerdekaan, dan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan ini yang tidak kondusif. Dan kondisi itu sepertinya menggambarkan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi kondisi saat ini pun boleh kita refleksikan seperti kondisi masa lalu sebelum dan setelah kemerdekaan yang begitu sulit, dan yang mana waktu itu Soekarno dan pendiri bangsa ini menjadikan olahraga sebagai sebuah alat perjuangan bangsa setidaknya hampir 24 tahun atau 25 tahun dari tahun 1938 sampai dilaksanakannya Asian Games di Indonesia tahun 62, dan itulah yang akhirnya melahirkan ikon olahraga Indonesia dengan dibangunnya Gelora Bung Karno. Jadi maksud saya, masa sulit yang dulu dengan sekarang ini saya kira hampir sama, sehingga nanti saya minta dari Bapak Dr. Ngurah Putra Santosa, atau maaf kalau ada salah sebut nama. Jadi untuk di bidang kesehatan ini kami minta gambaran Pak Ngurah, seperti apa sebenarnya harusnya insan olahraga ini harus menjalani masa-masa sulit ini, khususnya pertama dari segi pelayanan atau protokol kesehatan. Kemudian bagaimana mengarahkan aktivitas olahraga ini menjadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yamo. Kemudian, nah ini narasi kebijakan ini justru sekarang ini seolah mendapatkan seolah-olah
tanda petik itu cemooh. Jadi misalnya ketika ada kebijakan publik dari yang berwenang, justru itu seolah-olah dianggap saran dan angin lalu. Itu yang terjadi yang saya lihat. Kemudian seperti apa harusnya kami tampil ya insan olahraga ini, misalnya ketika misalnya membuat event. Ini ada semacam kekhawatiran juga bahwa kita seolah-olah abai terhadap protokol, tapi satu sisi kita ingin tetap beraktivitas dengan protokol, misalnya membuat kegiatan-kegiatan. Nah ini narasi-narasi kebijakan di bidang kesehatan ini perlu diperbaiki, tidak hanya masalah tindakan sesar medis. Itu kira-kira Pak Ngurah, Pak Dokter, mohon tanggapannya sehingga diskusi kita hari ini bisa terhubung dalam sebuah kerangka besar, hal-hal yang ideologis sekaligus hal yang strategis. Waktu kami persilakan Pak Ngurah. Yang kedua, apa nih Pak Wade? Pak Wade. Nah, ini masalah bidang kesehatan, tetapi kami coba minta pendapatnya menyangkut pelayanan medis dan protokol. Kemudian bagaimana aspek kesehatan itu dihubungkan dengan kondisi sekarang yang serba sulit. Ini bukan persoalan kesehatan dan olahraga saja, tapi ada kondisi-kondisi lain yang berpengaruh. Misalnya orientasi publik, peran serta masyarakat, partisipasi, ini juga terdampak. Kemudian narasi kebijakan, baik narasi kebijakan artinya kebijakan yang sudah ada dan juga dorongan-dorongan untuk melahirkan kebijakan baru. Ini kan sepertinya kita melangkah di dunia olahraga ini seperti ada kebijakan. Misalnya pihak sekolah melaksanakan kelas virtual itu kan karena ada instruksi dari kementerian. Nah kita ini apa acuannya sementara? Itu ya. Ada nggak dari badan-badan organisasi olahraga yang menelurkan ini suatu model-model yang mudah dipelajari oleh insan-insan olahraga sehingga tidak ada kesan abai terhadap protokol dan kesehatan ini. Kemudian bentuk-bentuk tampilan ya, pentas performan ini seperti apa harusnya untuk, dan kami minta juga seperti kami misalnya melakukan kegiatan seolah ada keraguan apakah nanti tidak dituduh justru melanggar protokol dan sebagainya. Padahal kami sangat yakin dan juga berusaha dan waspada untuk menjaga kesehatan dan aman dari COVID-19. Kira-kira begitu Pak Ngurah. Sedikit tambahan dari saya. Silakan ditanggapi isu-isu kesehatan ini seperti apa diterjemahkan lebih lanjut. Terima kasih Pak Wade. Salam olahraga. Diki serasa pengarahan dari Pak Made serasa kianten niki. Serasa debat calon bupati niki. Banyak sekali pertanyaannya. Kebetulan siap-siap penasihat bupati lah. Siap. Jadi Diki kebetulan Pak Made selaku penasihat bupati siap. Jadi menyambung tadi dari kebijakan yang disampaikan Pak Ketua, kemudian dari teknis yang disampaikan oleh Pak Yame, ini merupakan menyambung dalam dua gambar besar yang disampaikan. Gambar besar yang pertama adalah kita saat ini dalam masa yang tidak biasa, masa pandemi yang dialami oleh seluruh dunia. Nah, dan kita belum mengalami yang namanya gelombang pertama. Saat ini adalah gelombang pertama yang betul-betul benar-benar yang kita hadapi seperti Italia, di mana jumlah kapasitas rumah sakit tidak seimbang dengan jumlah permintaan. Jadi ada yang namanya bed block. Bed block itu adalah tempat tidur yang diblok di UGD. Jadi banyak sekali di UGD menolak pasien saat ini. Kenapa? Karena saking banyaknya pasien-pasien yang datang dan kemudian dengan menunjukkan keluhan virus seperti anosmia, pusing-pusing. Bahkan sekarang COVID ini dengan muntah-muntah pun juga merupakan gejala baru. Yang kedua, kelelahan dari para medis dan para dokter yang bekerja di rumah sakit. Kemudian ditambah dengan keterbatasan tersediaan APD dan pembayaran yang lambat dari pusat, ini menjadi sebuah suatu kondisi seperti nasi campur gitu ya saat ini ya. Nah, menurut Yang, olahraga saat ini memerankan peran penting sekali. Yang pertama, olahraga merupakan karakter nation. Jadi olahraga membangun karakter. Harapannya bintang-bintang olahraga di Bali, kemudian peraih-peraih emas itu menjadi influen
menjadi influen dan memberi contoh kepada masyarakat luas maupun adik-adiknya untuk melakukan olahraga yang baik dan mengenakan masker. Jadi bukan untuk membatasi. Baru saja Titiang dan sedang berdiskusi dengan kawan-kawan Faal di Udayana tentang isu penggunaan masker terhadap olahraga. Memang ini masih debatable sekali, namun justru ini dikaitkan dengan latihan olahraga yang dilakukan di ketinggian tertentu untuk mendapatkan oksigen yang tipis, sehingga merangsang otot-otot pernafasan bekerja lebih kuat lagi. Nah, dengan atlet menggunakan masker training, jadi dalam perkembangannya, atlet-atlet tidak perlu lagi ke gunung untuk mendapatkan tekanan yang tinggi. Mereka hanya menggunakan masker training, sebagaimana yang saat ini dipergunakan, dan itu lebih kuat lagi. Jadi tidak masalah apabila atlet-atlet menggunakan masker training, dan itu justru menjadi preventif, karena pada saat bermain, terutamanya permainan tim, itu kan pasti ada fase berteriak, meminta bola, dan sebagainya. Nah, disinilah droplet itu bisa disebarkan. Tidak masalah, karena atlet-atlet ini memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Namun masalahnya adalah ketika atlet ini pulang dan menularkan droplet-droplet ini kepada orang-orang renta maupun yang sangat kecil di rumah. Itu mengapa saat ini banyak sekali kakek-kakek yang tinggal di rumah tiba-tiba dirujuk ke rumah sakit COVID, dan keluarga awalnya tidak terima. Ini kakek saya nggak pernah datang, tidak pernah kemana-mana, di rumah saja. Kenapa kok bisa COVID? Jangan-jangan rumah sakit mengada-ngada mengcovidkan. Tidak. Jadi mereka mendapatkan COVID justru dari anak-anak muda, cucu-cucu yang tidak taat protokol. Nah, ini yang perlu disadari. Jadi dalam sistem penanganan pandemi saat ini, olahraga sangat berperan penting. Jadi harapan saya, olahraga bisa dilakukan secara virtual sebagaimana yang dilakukan oleh FOPI. Jadi kejuaraan virtual, semua virtual. Termasuk senam pun virtual, sebagaimana yang kita lihat. Jadi semuanya home base. Nah, kelemahannya adalah pada penggunaan kuota yang banyak tentunya. Yang kedua, jika memang itu harus dilakukan olahraga berkelompok seperti sepak bola, nah ini harus dibiasakan menggunakan masker. Jadi harus membawa masker lebih di awal, cuci tangan, pengukuran suhu tubuh, tetap pakai masker kain yang tipis, tidak apa-apa. Minimal untuk mencegah droplet itu keluar atau menulari teman-temannya. Banyak dari kawan-kawan pesepak bola, setelah pulang itu agak sedikit-sedikit hangat dan meriang. Itu sebenarnya ketika virus masuk. Dia tetap tidak terkena COVID karena tubuhnya masih kuat. Tapi suatu ketika dia capek, kemudian dia kelelahan, nah ini bisa teraktivasi. Di sini maksud saya kenapa tetap olahraga tim seperti rugby yang saya perhatikan, sepak bola harapannya tetap menggunakan masker begitu. Yang berikutnya adalah kebijakan. Bapak Gubernur, kemudian diikuti oleh Bapak Presiden, diikuti oleh Bapak Bupati, dan diikuti beberapa bupati, itu sudah membuat suatu arahan untuk penggunaan masker, bahkan denda 100.000. Jadi agak sedikit ironis atau antagonis apabila kita insan olahraga yang menjunjung tinggi patriotisme malah keluar dari pakem ini hanya dengan alasan olahraga. Justru menurut saya, teman-teman tetap berolahraga tapi dengan masker, dan ini divideokan. Ini akan menjadi sebuah tren baru, model baru dalam masyarakat baru. Jadi jangan sampai baru mentang-mentang kita bugar, kita malah membuat kawan-kawan yang tidak bugar ragu-ragu menggunakan masker. Ini dari pandangan kita. Jadi sekarang kita harus tegas, tetap menggunakan masker. Apalagi teman-teman pelatih, pengurus yang sudah memiliki komorbid seperti kegemukan, diabetes, hipertensi, harus waspada. Bukan kita mendahului, namun baru saja ini terjadi di keluarga kami, biasa-biasa saja. Dia seorang guru, hanya work from home, tapi orang datang ke rumahnya dan dia tidak pakai masker, kena juga. Gitu. Jadi kita tidak pernah tahu kapan virus ini datang ke kita, yang kita
lakukan menggunakan masker untuk melindungi diri dan orang-orang yang kita sayang di rumah. Jadi anak, istri, jadi jangan sampai terkena. Nah, seperti kawan-kawan yang ada di lapangan, harapan saya begitu mau memeluk anak, istri itu ya harus mandi dan ganti baju dulu. Untuk apa? Biar preventifnya jalan. Jadi ini juga sudah dilakukan di zaman dulu, di mana sebelum masuk rumah kita harus cuci muka, cuci tangan, dan sebagainya. Bahkan medus-dus, Mbak Dumun, harus medus-dus menggunakan sabuk takep. Nah, apa yang kemudian kita harus lakukan dalam bidang olahraga? Ya ini, Pak Made. Jadi harapan saya, KONI mulai minggu ini, dimulai dengan cabang judo di PB Judo, itu setiap minggu akan melakukan diskusi dengan spesialis olahraga. Kerjasama dengan BPSI dan Kasih Ibu, bagaimana berolahraga dan meningkatkan prestasi di masa pandemik masing-masing cabur. Nah, disinilah harapannya kampanye hidup sehat dengan tetap berolahraga ini kita lakukan di masing-masing cabur. Pasti masing-masing cabur memiliki pengikutnya sendiri. Ini harapan kita, sasaran kita menjadi sebuah gerakan nyata untuk mengembalikan kepercayaan publik, terutama internasional, kepada kita. Kemarin malam itu tercatat 56 negara memblacklist atau melarang warganya untuk datang ke Indonesia. Artinya apa? Akan semakin lama kawan-kawan di pariwisata untuk bisa return to play, ya sebenarnya kalau di olahraga return to play, kembali untuk melayani pariwisata, dan ini sangat berat. Kenapa? Satu, mereka tidak siap untuk beralih ke bidang lain, terutama pertanian. Jika ke pertanian, tanahnya siapa yang digarap? Kalaupun ada tanah, berubah kebiasaan ini sangat sulit. Kita sudah melakukan mengetahui ini. Merubah kebiasaan tidak bisa hanya dengan semalam saja. Yang ketiga, pengeluaran akan tetap terus bergulir. SPP sekolah, kebutuhan kota, dan sebagainya. Yang keempat, saat ini masuk ke dalam masa-masa pilkada, di mana banyak orang yang mencari panggung, kemudian ada pengumpulan massa dan sebagainya. Ini tentu akan menjadi klaster baru, dan ini tidak akan berakhir gitu. Jadi agenda negara biar jalan, kemudian COVID sendiri punya agendanya sendiri yang kita tidak bisa intervensi. Bahkan Amerika, Rusia, Italia pun tidak bisa mengintervensi agenda dari si COVID ini. Jadi betul yang disampaikan oleh Bapak Sugilanus, ya kita harus bersahabat dengan COVID ini, ampunan meboyo, tapi malah istilahnya tidak percaya. Banyak sekali teman-teman yang tidak percaya itu malah keluarganya yang kena. Jadi yang mengira dan sangat yakin sekali COVID ini hidup, dan dia mendengarkan apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita sematkan makna kepada dia, dan niki memang kita harus hati-hati. Jadi kita tetap respect ketika mengucapkan COVID dan tetap hormat sehingga kita tidak menjadi satrunya. Nah, mari kita jadikan dia sahabat. Jadi tetap berolahraga, karena apa? Olahraga meningkatkan imun, betul. Cuman jika itu dilakukan tanpa kontrol dan batasan kesehatan, ini menjadi konyol. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh KONI dan kawan-kawan cabur, jadi harapan saya mulai saat ini, ayo tetap olahraga. Jadi kita sebarkan hashtag keep sport, keep use masker, dan sebagainya. Dan kita tunjukkan beraktivitas itu bisa dengan masker. Mungkin demikian Pak Made yang bisa Tiang sampaikan, singkat saja, karena saat ini masyarakat tidak sedang menunggu konsep atau retorika, mereka membutuhkan suatu langkah nyata. Jadi harapannya, ayo kita lebih sering berbagi masker, kemudian kalaupun tidak bisa berbagi masker, minimal kita men-share foto-foto kegiatan dengan masker gitu. Jadi contoh misalkan, kapan kita boleh melepas masker? Pada saat foto itu pun dengan jaga jarak. Jadi foto-foto bersama, kemudian yang mepet-mepet itu kita diamkan dulu. Jadi yang kita upload adalah foto di mana masing-masing orang itu berjarak.
pakai masker, kemudian ada yang tidak pakai masker. Yang di-upload tuh yang pakai masker. Ini harapan saya. Kenapa? Sekecil apapun itu yang namanya udara, droplet itu sudah airborne, itu bisa saja masuk ke dalam hidung kita dan itu ditangkap dengan hidung kita. Jadi ciri-cirinya masuk apa? Dia akan gatal. Begitu kita buka masker dia gatal, kemudian kita bersihin, itu sudah ada patogen yang masuk dan harus hati-hati kita. Nah, jadi karena kita melawan virus yang tidak terlihat, maka sangat bijaksana sekali kita sangat berhati-hati dan waspada. Mungkin demikian Pak Made. Jika di masing-masing cabur itu nanti kita sosialisasi setiap minggu ini dimulai dengan judul, mohon dibantu nanti sosialisasi minggu depan apa, sehingga apa? Menggali masalah, menggali kondisi setiap cabornya dapat. Jadi tidak diberikan secara umum, tapi per cabur, sehingga diskusi dengan para ahlinya nanti mendapatkan suatu kedalaman materi yang betul-betul bermakna. Mungkin demikian Pak Made. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Ngurah Putra Eka Santosa. Jadi tadi saya mendengar ada bagaimana yang ada poin penting, jangan karena berolahraga seolah kita tidak memakai masker atas nama olahraga gitu ya. Jadi jangan sampai memang olahraga itu bagian dari untuk memperkuat imun dan kesehatan, tapi jangan karena mengatasnamakan olahraga kita tidak memakai masker. Kemudian bagaimana insan olahraga juga ikut mengkampanyekan menggunakan masker minimal dalam foto-foto yang dipublish di ruang-ruang medsos misalnya, sehingga kita tetap menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah. Di sini hadir praktisi olahraga Agung Ariwetan. Silahkan mungkin seperti apa pengalaman selama melakukan aktivitas olahraga terkait dengan penggunaan masker ini. Mungkin Gung Ariwetan bisa sumbang saran. Silakan Gung Ari. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Yame dengan Oni dan juga Dr. Ngurah dalam aktivitas real olahraga di lapangan seperti apa? Silakan masuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada Tiang. Jadi Tiang bersyukur sekali di Hari Olahraga Nasional ini bisa bergabung dalam diskusi hari ini, meeting hari ini. Jadi banyak pengetahuan baru yang dapatkan dari informasi yang diberikan oleh Pak Yama maupun Dr. Ngurah. Jadi dan terkait yang dikenten oleh Pak Dek Nur, jadi terkait teknik di lapangan yang telah kami laksanakan, khususnya itu di cabang olahraga petang di Tabanan. Jadi sebenarnya di awal kita juga sangat kenten, sangat was-was sekali, sangat waspada sekali, mengingat dari bulan Maret pandemi dimulai. Jadi kita harus berlatih mandiri dan sungkara setelah di bulan April maupun Mei, bulan April menginjak ke Mei itu kita sudah mendapatkan lampu hijau dari KONI Kabupaten Tabanan untuk dapat melaksanakan aktivitas kembali di lapangan petang, tentunya dengan menyediakan sarana protokol new normal. Jadi baik dengan penyediaan tempat cuci tangan maupun dengan hand sanitizer yang
yang memang selalu kami sediakan sampai dengan hari ini. Jadi untuk terkait teknis lapangan, jadi mohon juga nanti dikoreksi, mohon masukan apabila terdapat kekeliruan, terdapat kesalahan dalam pelaksanaan kami selama ini. Jadi sehingga kedepannya kami dapat tetap melaksanakan latihan, namun dengan prosedur yang lebih aman, lebih baik, sehingga harapan kami untuk atlet kami, khususnya di atlet petang Kabupaten Tabanan, itu bisa tetap berlatih, tetap bisa mempertahankan maupun meningkatkan kondisi fisik, teknik, dan peserta prestasi ke depannya. Jadi dapat kami laporkan untuk pelaksanaan kegiatan. Jadi di mana kami setiap harinya itu melaksanakan latihan dengan membatasi jumlah kedatangan dan juga membatasi jarak dari masing-masing. Sangat bersyukur, jadi kami di Tabanan diberikan fasilitas yang cukup luas oleh Napikondi Kabupaten Tabanan, sehingga kami maksimal dalam sekali latihan itu dapat kami buka sampai dengan 12 atlet per sekali latihan dengan jarak yang tetap kami perhatikan, tetap kami himbau kepada atlet jika datang itu harus wajib mencuci tangan, itu pemanasan dan juga tetap mengatur jarak. Jadi dan ini beberapa yang mohon Kenten, yang mohon masukan, mohon informasi dari Kenten, dari Operator Murah. Jadi tadi yang menyimak bahwa penggunaan masker itu aman untuk berolahraga. Jadi jangan sampai karena kita dalam berolahraga. Jadi maksud yang karena di Kenten sering yang pernah yang dengar bahwa dalam kalau dia jadi masker ini bisa dia menghambat masuknya oksigen, gitu. Jadi sehingga terjadi penurunan fungsi oksigen ke otak. Jadi pas pada saat berolahraga, karena saat olahraga kita tentunya menentukan membutuhkan konsumsi olahraga yang lebih banyak. Dan jadi mungkin yang Kenten yang mohon masukannya Pak Dokter. Jadi masker apa yang paling aman digunakan pada saat olahraga. Jadi tidak hanya di petang, mungkin juga di Kenten di olahraga bela diri, gitu, karena yang juga di Kenten di silat. Jadi apakah Kenten, apakah bisa nih pas pada saat kita berlatih bela diri, silat itu kita tetap menggunakan masker. Nah, jadi kalau misalkan bisa masker apa yang direkomendasikan, dan juga masker apa yang kalau misalkan ada masker yang tidak baik, gitu. Jadi masker apa yang di Kenten yang dihindarkan pada saat kita berolahraga.
Jadi dan Niko untuk yang apa namanya untuk tambahan satu hal yang Kenten yang tertarik dari Kenten dari penjelasan daripada Pak Yama. Jadi bahwa benar sekolah olahraga itu bisa menjadikan salah satu industri. Jadi harapan Tiang kedepannya di Tabanan bisa di Kenten dibentuk sekolah olahraga, walaupun satu saja sekolah olahraga untuk dia dapat Kenten untuk dapat menampung daripada potensi atlet yang ada di Kabupaten Tabanan, dan juga mungkin ada universitas yang Kenten universitas baik Niko bisa jadi dia fakultas olahraga atau dia universitas yang ada di Tabanan yang bisa menarik olahrawan kita untuk bisa tetap tetap dia berstudi di Tabanan, sehingga pembinaan atlet yang ada di Tabanan itu tidak hanya terlepas sampai dengan di tingkat SMA. Mengingat kalau misalkan atlet-atlet yang ada di Tabanan cenderung dia ketika dia sudah tamat SMA sulit untuk kita membina sama seperti dia pada saat di SD, SMP maupun SMA, mengingat dia mengingat karena jarak itu salah satu Kentennya. Jadi Niko yang bisa Tiang Kenten, jadi mohon Kenten mohon petunjuk daripada Kenten, daripada Yama, Kota Murah maupun Haji Kota Poni. Jadi Niko mantan Om Santi. Baik, terima kasih Go Ngariwetan. Tadi ada pertanyaan kunci. Beliau ini adalah praktisi dan sekaligus pelatih olahraga petang dan juga aktif di silat. Ada pertanyaan mungkin ini Pak Ngurah yang menjawab. Seperti apa penggunaan masker yang aman? Okay. Yang kedua tadi, di samping masker yang aman, ada tidak, perlu tidak semacam masing-masing cabur itu dibuatkan protokol ya, dibuatkan protokol yang berbeda berdasarkan masing-masing kebutuhan cabur, seperti itu. Silakan Pak Ngurah. Oke, dia ingin share gini ya Gung ya, ini untuk biar ada ini. Share. Layar makanya lihat ke atas. Oke, Gung. Ini namanya masker training, Gung. Jadi ini masker training. Ini tentu masker yang standar dipergunakan. Bisa lihat ya, Gung ya, gambarnya. Jadi ini masker training. Ini masker yang biasa dipakai untuk olahraga. Jadi betul tadi ketika kita menggunakan masker itu ada oksigen yang menghambat. Sedangkan kita olahraga butuh oksigen. Betul. Ini pada olahraga aerob. Namun pada kondisi tertentu, Gung, ingat nggak? Kalau misalkan dilatih di puncak gunung misalkan naik, itu kan tujuannya untuk menciptakan suatu barrier dengan oksigen tipis sehingga otot pernafasan menjadi punya usaha untuk menarik nafas, betul ya? Nah, training mask ini digunakan di daratan rendah untuk mendapatkan efek latihan di pegunungan tinggi. Nah, dalam konteksnya saat ini kita nggak perlu menggunakan training mask yang standar seperti ini, Gung. Ini namanya training mask. Ini harganya kalau tidak salah paling murah 750 sampai 2,5 juta. Yang paling bagus itu Phantom. Nah, yang tunjukkan juga bagaimana mereka lari dengan menggunakan training mask. Jadi sudah umum digunakan training mask. Nah, ini. Nah, ini Gung. Jadi sudah biasa dilakukan.
Ya. Jadi bisa training mass and fighting training. Bisa banyak dicari ya. Nah, ini pada fighting training itu juga dipergunakan training mass pada saat latihan. Nah, tentu tidak terus dipergunakan. Nah, lihat bagaimana dia menggunakan training mask, Gus. Jadi ini digunakan untuk meningkatkan dia punya FO2 max justru. Nah, lihat nih. Skipping. Ini pada bela diri. Nah, ini intensitas sangat tinggi sekali. Nah, kurang lebih begitu, Gung ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan training mask seperti itu. Pakai masker biasa saja, karena tujuannya memang bukan untuk melatih otot-otot pernafasan, tapi digunakan untuk mencegah kita mengeluarkan droplet dan mendapat droplet. Jadi pakai masker kain seperti yang Gung pakai, cuman bawa cadangan 3 cadangan. Jadi kalau itu basah karena kita berbicara diganti. Karena basah itu sendiri bisa menjadi tempat kuman itu berkembang biak. Begitu, Gung. Kurang lebih jelas, Gung ya. Jadi ini tidak perlu lagi diperdebatkan. Ini sudah jelas. Di luar negeri kita hanya saja yang tidak biasa menggunakan training mask. Jadi atlet-atlet papan atas biasa menggunakan training mask justru untuk meningkatkan dia punya FO2 max, Gung. Dan apabila sudah cyanosis merasa agak sesak, boleh dibuka untuk mengambil nafas. Dan saran saya, seorang pelatih harus membawa oximeter. Oximeter tahu ya, selalu dibawa oleh Pak Yamo ya. Nah, lihat saturasi oksigennya. Apabila sudah di bawah 95, dia harus mengambil nafas yang banyak. Jadi biasanya di bawah 93 dia harus dapat oksigen dari luar. Jadi usahakan nilai oksigen terlarutnya lebih dari 95 ke atas. Dan nadinya di bawah 120. Nah, ini pakem-pakem dalam latihan. Jadi termasuk olahraga di silat pun, di karate pun tetap menggunakan masker. Bahkan di luar negeri, Gung lihat tadi, mereka menggunakan training mask. Jelas ya, Gung ya? Demikian kan ya. Berarti semua jenis masker nikel bisa direkomendasikan operatornya. Bisa direkomendasikan. Masker yang terbaik adalah masker yang dipakai, Gung. Masker yang dipakai ini. Iya. Jadi yang baik itu adalah masker yang tidak dipakai di tempat yang tepat. Siap, Dokter. Terima kasih sama Pak Dokter. Oke, makasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Ngurah dan juga Gung Ariwetan. Tadi ada dialog bagaimana hal teknis dalam penggunaan masker. Ya jelas tadi direkomendasikan semua masker bagus ya, tapi yang terbaik itu adalah masker yang dipakai ya. Jadi walaupun mahal tapi nggak dipakai, ya itu nggak baik. Saya kira semua diskusi hari ini cukup padat dan mendalam. Tadi Pak Yame tentang kesadaran baru, sport science, sport industry, dan sport tourism. Dan tadi juga dibutuhkan sebuah komunitas yang total sebagai ikon untuk menerjemahkan kesadaran baru ini, di mana KONI harus tampil sebagai garda terdepan untuk menerjemahkan sosialisasi tentang hidup baru dalam dunia olahraga ini, khususnya terkait dengan COVID. Tadi juga Pak Dr. Ngurah menyarankan tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam berolahraga, terutama jaga jarak, pakai masker, dan tentu cuci tangan, dan tidak perlu diperdebatkan, tetapi bagaimana kita melakoninya dengan nyaman, dan setidaknya tidak melakukan semacam perilaku atau tayangan-tayangan yang justru kontradiktif dengan kampanye penanggulangan COVID ini, khususnya di media sosial atau foto-foto yang diupload ke publik. Dan Gung Ariwetan tadi sudah juga mencoba menyampaikan ada kondisi-kondisi di lapangan yang perlu
diterjemahkan lebih detail, tadi sudah dijelaskan, dan saya harapkan dari keempat topik ini ke depan bisa kita suarakan lebih jauh tentunya kepada pemangku kebijakan dan stakeholders, dan tentunya KONI bisa sebagai semacam komunitas yang mampu ikut ambil bagian dalam penanggulangan COVID-19 ini. Dan olahraga jangan dijadikan semacam alasan tidak perlu pakai masker dengan seperti tadi, tapi bisa dipelajari lah ya. Ada beberapa hal yang bisa dipelajari, dan tentunya masing-masing cabur membutuhkan semacam asupan pengetahuan secara teknis tentang hal-hal ini. Saya kira sudah semua ya, tapi mungkin saya undang sekali lagi Bapak Ketua KONI untuk menyampaikan semacam closing statement untuk sebelum kita akhiri diskusi ini, karena semua sudah saya catat, dan nanti diskusi ini kita direkam, dan nanti poin-poinnya kita bisa share kembali ke masyarakat atau teman-teman olahraga khusus Barat. Terakhir, untuk pendapat terakhir, kami minta Pak Ketua KONI untuk menyampaikan pesan-pesannya. Silakan. Terima kasih Pak Denur. Jadi yang menarik tadi ada semacam dari Bung Ari Wetan itu mengenai SKO ataupun Fakultas Olahraga yang di Tabanan. Sebenarnya itu udah masuk di dalam perencanaan panjang kita mengenai pembentukan sekolah kejuruan olahraga. Nanti mungkin akan kita tindak lanjuti lagi. Kemarin itu ide datang dari Pak Yamu juga. Ayolah kita akan undang tokoh-tokoh olahraga yang berasal dari Tabanan. Ayo bersama-sama kita wujudkan. Termasuk juga pembentukan fakultas olahraga yang mungkin ke depan bisa memudahkan dan mendekatkan atlet kita dengan tanah kelahiran, kan begitu. Jadi selama ini mungkin banyak sekali atlet kita setelah SMA pindah ke daerah lain karena studi. Padahal mereka masih sangat mencintai olahraga yang mereka geluti. Jadi kemungkinan di akademis juga mereka bisa memperoleh hasil yang bagus. Di dunia olahraga mereka semestinya bisa berprestasi. Dan tentunya kalau bisa mereka mengambillah untuk tanah kelahiran, kan gitu tujuan akhirnya. Jadi mudah-mudahan harapan Gung Ari sama juga dengan harapan kita pengurus KONI semua ke depan, mungkin sebagian besar juga olahragawan yang ada di Tabanan punya harapan yang sama untuk itu. Mudah-mudahan ini bisa kita rumuskan, dan kita mungkin akan berbicara juga dengan pemerintah daerah, pemegang kebijakan tentunya, siapapun bupati dan wakil bupatinya. Nanti kan kita sampaikan harapan-harapan yang kita butuhkan untuk keolahragaan Tabanan ke depan. Jadi kebijakan KONI tidak terlepas daripada kebijakan pemerintah daerah juga. Etis kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Itu harapan kita ke depan tuh. Mudah-mudahan ini terwujud. Kemudian statement terakhir saya menyimak dari pembicaraan kita dengan Pak Dokter Ngurah, Pak Yamo, dan Bung Ari semua yang ada di Zoom ini. Jadi ayolah kita tetap berolahraga dengan mengikuti protokol yang ada. Jaga jarak, gunakan masker, dan tetap melakukan pola hidup sehat. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih karena saya rasa semua sudah sudah menyampaikan pendapatnya dan cukup memberikan wawasan baru kepada kita. Dan Hari Olahraga 9 September hari ini tentu tidak sekedar rutinitas, tapi bisa kita refleksikan menjadi sesuatu yang baru atau sesuatu yang memang penting untuk kehidupan kita khususnya di komunitas olahraga. Saya rasa saya tidak simpulkan lagi. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih juga kepada Side Karya Institute yang telah memfasilitasi dari sisi teknis diskusi ini, yang sehingga bisa kita laksanakan diskusi virtual dalam rangka memperingati Haornas dan 1 tahun evaluasi Porprov 2019 di Tabanan, yang tentunya banyak kenangan, banyak pelajaran, dan juga banyak tantangan yang harus kita perbaiki di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada semua, Dr. Ngurah, Pak Ketua KONI Tabanan, dan juga
teman-teman lain, Gung Ariwetan dan teman-teman yang mengikuti seminar virtual hari ini. Dan saya rasa saya akhiri dengan Om Santi, Om Santi Santi Om. Salam olahraga, jaya. Pak Made, Jaya. ampun direkod nih Pak Made nih. Sudah. Iya, sampun. Ya, jadi nanti itu di tayangan di YouTube, nanti Agus bantu untuk Kenten Nepius Tane memberikan sertifikat. Terus yang kedua, ini Zoom jangan sudah berlangganan setahun Pak Made. Pak Made, serta Pak Ketua silakan kalau mau buat pertemuan, kita fasilitasi Pak Ketua. Jadi mau buat pertemuan setiap minggu, ngobrol santai dengan Koni misalkan, itu bisa diagendakan Pak Ketua. Nanti Zoom-nya dari kita. Oke, semua sudah. Menawi, Kenten, Duben, Pak Made, Oke. Pak Ketua. Rajang. Lanjut. Oke, sukses semua.